Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sa'adatul kurama wa masyayikhana al-a'izza, di hadapan para alim ulama, wabil khusus para alim, para ustadz, para asatidz yang ada di wilayah Parangbaris ini. Saya yakin hamba-hamba yang sangat mulia. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya yang diaturi rawuh oleh Ibu Sarwono pada sore hari ini, dan panjenengan tergolong insyaallah hamba yang taat ibadah, karena memang ngundang itu sunnah tetapi rawuhnya wajib. Ijabatut dakwah, mengundangnya sunnah tapi rawuhnya wajib. Sama, menyampaikan salam sunnah, menjawabnya wajib. Lah inilah kalau suatu ketika ada kiai yang bilang ono perkara sing sunnah ning ganjarane luwih gede timbang wajib, antara lain gini wau. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat yang pertama saya mohon maaf, saya sudah perhitungkan, namun ternyata yang di luar dugaan kami adalah pada saat kami harus menghadapi traffic light perempatan ini, ternyata saya hitung-hitung kurang lebih 22 menit Pak, saya kena macet gantian jalan di traffic light ini tadi, sehingga mundurnya agak banyak. Ada yang tidak saya perhitungkan tadi itu tadi, kalau tidak salah ada 22 menit saya harus nunggu bisa lolos dari traffic light. Kemudian yang kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Ibu Haja Sarwono dan keluarga punya hajat besar. Kenapa? Ini dengan niat kalau sudah disebut wilujengan kirim donga sewu dinten dari wafat beliau. Nuwun sewu, zaman ini masalah-masalah yang seperti ini sekarang ini banyak pemerhati. Nah, sementara kita yang telah terbiasa menjalankan itu dulu oleh para pendahulunya belum dijelaskan landasan hukumnya, sehingga yang namanya selamatan wong mati, yasinan, tahlilan rutin malam Jumat, apalagi peringatan Maulid Nabi, bacaan Maulid mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 12, ini lama-lama di mana-mana tempat rata-rata mridili. Walaupun aku tidak begitu paham makna mridili. Nah, kata mereka yang peka Pak, Pridil ini kalau tidak segera ditanggapi akan naik pada fase di atasnya, yaitu prodol. Lah kalau bahasa Inggrisnya menjadi, kalau banyak menjadi prodoli begitu. Nah, listrik mati. Untuk perlu. Sini saja apa semua? Sini aja Pak. Dilongi. Kipasnya dilongi. Iya, sebagian dimatikan. Oke, alhamdulillah. Ya, kemudian dari pridil kalau tidak segera teratasi akan naik di atasnya menjadi prodol. Nah, kalau sudah pridil menjadi prodol tidak terperhatikan lagi akan menjadi brudul. Malfarku baina pridil wa prodol wa brudul. Nah, apa bedanya antara pridil, prodol, brudul? Mungkin kalau Bapak ya tentunya daripada prodol, Bapak mesti kira-kira seneng pridil, kan begitu? Betul nggih Pak? Tapi kalau Ibu jelas seneng Nah, kalau brudul itu menurut pengetahuan saya, brudul itu tangannya uang kuwi brudul berarti hilang gitu. Nah, ini yang sedikit saya sampaikan. Nuwun sewu, saya kok ngutik-ngutik tidak, tapi mari panjenengan bisa memahami bersama. Satu, yang namanya
Wong ki lek wis mati niku ana sing gelem ndongake, ana sing ora. Pun semuanya saling harga menghargai, asalkan orang saling menghujat. Cuma yang mau yang biasa kirim donga ya tolong jangan sampai apalagi disesat-sesatkan. Lah panjenengan yang biasa kirim donga ya aja ngantek berkata jelek kepada yang lain. Wong masalah mati podo-podo urung tau nglakoni. Bener napa mboten? Tapi engko kira-kira lek teko mati kono lagi baru bener yang ngomongnya Pak Gufron. Bisa jadi Pak. Mereka yang tidak terbiasa kirim donga kepada orang yang mati, landasannya ada di dalam penjenengan bisa aktif pakai kertas, pakai pulpen, pakai HP bisa Pak. Bisa karena nanti kalau apa yang saya sampaikan ternyata tidak pas, penjenengan bisa komplain dengan saya. Saya sanggup untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Mereka yang rata-rata tidak kerson dongake itu landasannya surah An-Najm ayat 39. Surat apa? An-Najm ayatnya 39. Bunyinya bagaimana? Wa alaisa lil insani illa ma sa. Menungso ki ora ana sing iso diundhuh kejaba apa sing wis tau diusahakno nalikane urip ana dunya. Ya sudah. Berarti kalau sudah mati tinggal unduh. Nah, mereka yang tidak mau biasanya ayat ini ditelan dengan mentah-mentah. Nuwun sewu, mestine lek rada dawa. Jene uang kuwi nandur nek donya, nek nandure apik, insyaallah ya ngunduh asal ora kepangan wereng. Bener apa mboten? Walaupun amale oke, iso kepangan wereng, iso oke ning mung pamer, sombong, ora tahu ikhlas, ujub berbangga diri dengan apa yang telah diperbuat. Kokean ngrasani uang ini nanti di akhirat akan menjadi orang yang muflis, bangkrut Pak. Kalau bangkrut bagaimana? Amal oke dari sholat, zakat, poso, sedekah, haji, umroh berkali-kali, khatam Quran tiap tak 1 minggu, yatama disantuni, semuanya akan diminta kepada orang-orang yang pernah kita zalimi pada saat di dunia. Iya, hati-hati Pak. Nuwun sewu. Rumusnya apa? Nek nandur kuwi ngunduh. Nuwun sewu. Kalau saya mendoakan Pak Haji Sarwono, kulo kok yakin ini mergo beliau ngunduh karena beliau menjadi hamba yang soleh, rukun Islam ditaati sampai bisa menunaikan ibadah haji. Niki kira-kira bayar napa mboten Pak? Bayar. Lah kira-kira mung wong kami dunia kedunian ya iman lah Pak Gegorono. Ini karena betul-betul taat karena beliau ngunduhnya. Nandurnya baik, maka ngundurnya baik. Nah, termasuk penjenengan. Waktu beliau ini apa namanya? Sedo, penjenengan ikut takziah, Pak. Oke, penjenengan ikut mensolati, Pak. Makanya saya heran kalau ada orang yang apa namanya? Orang yang kepada orang yang mati tidak mau mendoakan, katanya tadi wa alaisa lil insani illa ma sa'a ditelan mentah-mentah. Surah An-Najm 39 tidak bisa dipetik kecuali apa yang telah diusahakan. Nuwun sewu. Nah mestinya yang jenengan ora usah sholat jenazah. Kenapa? Karena sholat jenazah ini mari kita ingat, kita pelajari. Takbir pertama Allahu Akbar, Fatihah. Lalu Allahu Akbar, sholawat, betul? Allahu Akbar, doa lil mayit. Mayit niku berarti sudah mati. Betul Pak? Yeah. Panjenengan bukan anake, tapi tanggane utawa koncone. Mesine lek pedhomane, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin, ketika manusia mati itu adalah hanya membawa 3. Sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, yang ketiga adalah doa, waladin sholihin yad'ulah, anak soleh, mesine sing nyolati anake wae. Tapi ternyata Rasul menyampaikan jenengane wong Islam mati kewajibannya papat niki bukan kewajibannya anak, bukan kewajibannya istri, bukan kewajibannya keluarga. Papat ini adalah memandikan, mengkafani, mensolati, mengubur. Ini kalau tidak sahih loh Pak maksudnya, tapi normal. Kewajibannya apa Pak? Kewajiban siapa? Kewajiban sesama muslim yang masih hidup. Nah penjelasan pada saat takbir Fatihah, kemudian bar-Fatihah takbir lagi sholawat, bertakbir doa untuk jenazah. Bunyinya kalau laki semacam ini pada saat almarhum Bapak Haji Sarwono itu bunyinya Allahumma ghfir lahu. Artinya apa? Ya Allah ampuni beliau, warhamhu, sayangi beliau,
wa'afihi wa'fu anhu, sejahterakanlah beliau, maafkan kesalahannya. Nah, sudah. Kula tak taken, ini memintakan ampun apa enggak? Memintakan ampun. Doa itu yang memberi tuntunan dari Rasulullah, hadisnya sahih loh. Semua orang sholat jenazah itu doanya mesti begitu setelah takbir ketiga. Allah maghfirlahu, ampuni dia. Maka nun sewu di sini, kalau ada orang yang menganggap bahwa doane wong urip karo wong mati kuwi ora ana gunane, nun sewu, mari kita coba untuk kembali ke belakang. Ingat pada saat kita sholat jenazah ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, hadisnya sahih, dan isinya orang sholat jenazah itu adalah mendoakan orang yang sudah wafat. Oke, mungkin alasannya begini, Pak, itu kan karena sudah dituntunkan oleh Rasulullah. Yang kami permasalahkan adalah amalan yang sekarang ini ada tapi di zaman Rasulullah belum pernah ada. Kan Nabi sudah bersabda, "Man 'amila 'amalan falaisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan satu amal yang tidak pernah ada konteksnya dari Rasulullah, maka semuanya akan tertolak. Nuwun sewu, jangan terlalu beci, karena di dalam surah Al-Hajj ayat 77, surat apa? Al-Hajj ayat 77. Itu Allah berfirman ngeten, "Waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Artinya apa? Waf'alu, dan beramallah kamu semuanya al khaira, amal yang baik. Lah tengriku, amal yang baik yang diperintahkan oleh Allah nggak ada bentuknya. Pokoknya apa saja yang baik menurut syariat tidak bertentangan, menurut hukum pemerintah kita tidak berseberangan, menurut norma sosial juga tidak berbenturan, maka itu adalah namanya baik. Contohnya Pak, apa ada perkara yang baik di zaman Rasulullah belum ada, kemudian sekarang ini ada? Ya banyak lah Pak, macam-macam ini, termasuk nyelameti sewunan 40 dino ngantek sewu menanti. Kalau sudah ini ada haul peringatan tiap tahunnya ada. Ini zaman Rasul memang belum ada. Tidak hanya itu, non sewu, di sini kalau baca Al-Quran itu pakai Al-Quran yang di masjid itu Pak, yang 30 juz itu. Itu adalah termasuk di zaman Rasul belum pernah ada. Mestinya awake dhewe iki lek melu Kanjeng Nabi tenan ya aja maca, wong Kanjeng Nabi hafal. Saat itu belum ada pengkodifisikan Al-Quran, belum dikodifikasikan menjadi satu mushaf. Itu mulai kapan? Eranya Sayyidina Abu Bakar atas usulan sahabat Umar bin Khattab. Sayyidina Abu Bakar, ini Al-Quran ditulis, nanti kalau enggak nanti orang-orang berikutnya enggak tahu Al-Quran. Katanya bagaimana? Aku udah wani, wong enggak dipeseni karo Kanjeng Nabi, enggak beri contoh karo Kanjeng Nabi. Tapi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar rada ngoyo, kula yakin mboten napa-napa. Kalau beliau itu ada di sebelah kita, yakin beliau mesti menyetujui. Dan akhirnya alhamdulillah Al-Quran ada, sekarang kita akhirnya jadi tahu. Coba kalau tidak ada penulisan Al-Quran di kala itu, siapa yang mengurutkan? Padahal turunnya Al-Quran yang pertama surah Al-Alaq 5, Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Tapi kenapa setelah dikodifisikan dari menjadi Al-Quran yang surat pertama dari 114 surat apa? Al-Fatihah. Makanya ada amalan-amalan yang di zaman Rasul itu belum ada, tapi di zaman sahabat ada, bahkan di zaman tabi'in ada. Nur sewu, penjelasan di sini ada sholat tarawih, Pak. Sholat tarawih terserah penjenengan. Berjamaah itu juga mengada-ada. Karena Rasul sholat tarawih itu hanya 3 malam selama 1 bulan. Apalagi kok di sini berjamaah, tidak pernah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Loh, terus bagaimana Pak? Kanjeng Nabi sholatnya saat itu bagaimana? Kanjeng Nabi sholatnya pada saat itu, sholatnya begini, hadisnya begini. Makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi yusalli arba'an thumma yusalli arba'an thumma yusalli thalathan la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Nabi itu melaksanakan gaya sholat malam itu baik di Ramadan maupun selain bulan Ramadan. Caranya Nabi sholat apa? 4, 4, 3. Berapa jumlah? 11. Makanya ada sahabat kita yang sholat tarawih itu 8 tambah witir 3. Mergo Kanjeng Nabi sholatnya macam itu. Tapi ingat, di awal hadis berbunyi begini, jangan dikaburkan. Makana ora ono sapa Kanjeng Nabi iku yazidu nambahi.
Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi orang nambahi fi Ramadan, di bulan Ramadan, wala fi ghairihi, dan juga tidak pula menambahi di lain bulan Ramadan. Gaya sholat malamnya Nabi seperti itu, 4-4-3 dijalani oleh Nabi baik di bulan Ramadan maupun di luar. Pertanyaannya kula, kira-kira tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan apa liyane barang? Lah pun aja. Padahal yang dijalani oleh Nabi cara 4-4-3 ini juga dijalani di luar bulan Ramadan. Lah yang dijalani kita secara berjamaah itu ontran-ontran, namanya asar dari sahabat Umar bin Khattab ketika di Madinah. Iki kok kaya ngene, kok do dhewe-dhewe, iki tak gawe ana imame ana makmume. Akhirnya jumlah sampai 10 salam, 20 rakaat, 2 rakaat salam. Maka kanjeng Nabi pernah berkata, sholatul lail masna-masna, sebaiknya sholat malam itu bukan 4 tapi 2. Ada hadis Nabi macam itu, walaupun Nabi sholatnya tadi 4-4-3. Akhirnya makanya sampai sekarang Haramain Mekah Madinah itu kalau tarawih Pak nuwun sewu tidak 4-4-3, tapi di sana 2 kali 10, bener napa mboten Pak, baru ditambah 3. Padahal di sana Mekah Madinah ini fahamnya adalah ikut Wahabi. Wahabi ini nuwun sewu pendirinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kalau saya terangkan tidak cukup waktu. Kami ajuannya kepada tujuannya selamatan ini. Poin yang pertama tadi, nek nuwun sewu ana sing ora kersa, tolong dihargai karena memang ada teks ayat An-Najm 39. Nanti bisa dibersani ye. Cuma panjenengan nek ngaji ojo An-Najm tok. Maka lek iso dikompliti, engko panjenengan buka surah Al-Hasyr ayat 10. Yang ini seakan-akan setiap khotib Pak mesti menyampaikan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini surah Al-Hasyr ayat 10. Bagaimana di sana? Coba Rabbana, pakainya mutakalim ma'al ghair loh Pak. Bukan Rabbi, bukan Tuhanku, bukan Rabbana, Tuhan kami loh Pak. Nuhun sewu, ini di dalam ilmu grammar bahasa Arab ini beda antara makna Rabbi dengan Rabbana. Di sholat pun juga begitu Pak. Ada yang sifatnya doa untuk pribadi, ada yang doa sifatnya juga tidak hanya pribadi, tapi saudara-saudara seiman seagama orang-orang Islam. Coba kalau doa di antara dua sujud, Rabbi lu Pak, bukan Rabbana. Ighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Ini semuanya doa untuk ku begitu. Tapi ada yang lain. Contoh, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina, bukan alayya Pak, bukan untuk aku, alaina, untuk kami semuanya. Coba macam itu orang Islam. Kembali ke akar masalah. Rabbana, wahai Tuhan kami, tidak boleh dimaknai Tuhanku, tidak, Tuhan kami. Ighfir, aku mohon kau berkenan memberikan ampun. Lana, kepada kami, bukan li loh Pak. Nek li aku, tapi lek lana penjenengan masuk, sudah saya mintakan permohonan ampun oleh saya. Maka penjenengan kalau di masjid cukup bilang amin, selesai, podo Pak, ora usah donga. Ning cukup amin podo, wong sing tak dongake juga enggak aku tok ning sama penjenengan. Wali ikhwanina, ingat Pak, ada di situ. Rabbana, Tuhan kami, ighfir lana, ampuni kami, tidak hanya kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami. Saudara kita kira-kira siapa? Al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu sedulure ya wong Islam. Tapi sampai sekarang ini nyatane sing sering kita fitnah, sing sering kita ghibah, sing sering kita goleki eleke wong Islam apa sing ora? Sing bener mau aja ngabusi lho nggih. Ya kanca-kanca padha Islame diteliti terus ki ngopo iki BBM dadi undakno bola bali munda. Lah memang BBM maknane memang ya BBM bola bali. Lah ya wis emang gue pikirin lah wis munda larang emang gak bisa tuku. Tolong Pak sadar, kita itu sering di saat waktu murah nggak bisa beli.
Tapi di saat sudah mahal malah bisa. Pernah ndak jenengan? Pernah ndak, Pak? Kendaraan nalikane sing murah ora iso tuku, biasa wis larang malah iso. Ora mung siji. Niki buka jakanti enten mboten niki. Napa wonten riko? Alhamdulillah jajal niku. Nggih, saya nuwun sewu ya ngerti sekedhik diceritani ibu asal mulane biyen. Apa meneh kok ngantek sampai mobil-mobilan untuk dahar mawon repot. Tapi begitu sudah mahal semuanya, ya sudah. Ini kembali ke akar masalah. Maka oleh karena itu bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak cepat kemauan ighfir lana wa li ikhwanina, saudara-saudara kami. Lah niki nek memintakan ampun karo sedulur wong liya ora oleh, kenapa? Ayat kok berbunyi macam itu. Tolong lho, Pak. Dadi lek ngono ana sing diundhuh ki ya amale dhewe mergo dadi wong apik, maka wong liya gelem ndongake. Dijamin mesti teko. Engko manfaate iso dirasakne. Nek kula percaya aku tak keri-keri wae. Nek sampean sing ragu ya disika. Engko tak dongake mesti bakal ngrasakno. Ngoten lho, Pak. Ini nuwun sewu. Jadi tolong jangan sampai ada yang ragu yang sekarang ini. Pak, lalu selamatan bagaimana? Ujarnya selamat ki apik. Awake dhewe ki arepe nyambut gawe apa, donga apa? Sing paling pol donga niku donga selamat, bener napa mboten? Selamat. Njaluk rezeki enten napa mboten? Ada. Tapi oleh rezeki lek ora selamat piye jan? Aku kepengen kau tekake pasangan saya, ya pasangannya tekake lek ora selamat telung dina ilang ya jan. Niki nuwun sewu, maka doa selamat itu ora ana tandingane. Ngoten lho. Kabeh ini menuju ke arah selamat. Lah kaya ngeten iki, saya tolong jenengan aja bingung. Wau surat Al-Hasyr ayat 10. Isine teng mriku Gusti Allah maringi tuntunan nek njaluk ngapura mung ora awake dhewe, juga saudara-saudara kita. Al muslimu akhul muslim. Islam karo siji karo Islam liyane niku sedulur, ora kena. Siji, layan limo, tidak boleh melakukan kezaliman. Termasuk diundang ora teko ora ngene keterangan niku zalim karo dulure. Utang lah nyaur lan termasuk ngoten niku. Enten mboten? Ngrasani ben sore njajal ngoten niku. Lah niki termasuk ngrasani padha dulur-dulure wong padha Islam kok dirasani entek amek kurang golek. Tapi dilalah lambe sing kaya ngoten niku malah katanya malah urip bae ora mati-mati kok njajal. Aku dhewe yo gumun ya. Memang diujo karo Gusti Allah iki. Hati-hati lah kaya ngoten. Pun niki yang layak limuhu wala yakhdhuluhu, tidak boleh membiarkan kepada sesama muslim. Kalau ada yang susah, ayo kita senengke. Kalau ada yang tidak punya baju, ayo kita belikan. Kalau ada yang sakit, ayo kita doakan, kita jenguk. Kalau ada yang kemudian meminta pertolongan, kita bantu. Niki. Yang kedua, yang ketiga, wala yahqiruhu, sesama muslim tidak boleh melakukan penghinaan. Lah wae dhewe kira-kira sering rak kira ngenyek karo padha-padha imane padha-padha islame. Ya. Muga-muga mawon di ngapura dosane. Pun kembali ke akar masalah pun. Nggih nggih. Terus niki tadi surat itu. Kemudian yang ketiga, ngeten niki. Aku heran dengan paham Wahabi yang tidak mau mendoakan orang yang mati. Maka penjenengan ngene, makami Kanjeng Nabi lho, Pak. Niku ora suwe ngono. Kholas ngoten. Polisine sing nirum sing kholas. Kholas iki apa artine? Wes ngoten niku. Wah, aku tahu dimune kholas, ngono tak pendeli sisan ngene polisine. Kholas muni ngoten, terus muni ngoten niku, terus terakhir apa nih? Khurut iki apa? Metu ngoten. Dadi aku diusir ngoten. Suangking lekut jengkel to. Aku biyen ngene desa di Jawa Timur itu diajari di madrasah Ibtidaiyah. Rasun sirah sarun rambut ainun mripat zakonun janggut, itu kan bahasa Arab dibosokin penak nggih ben apa ngoten. Rasun berarti ndas. Aku lek kepengin ngolekke ndasmu terus tak unekke. Rasuka, aku mending ngoten niku. Maksudku kan ndasmu kan ngoten. Mergo jengkel. Ternyata polisine malah mesem. Aku ora sida diusir. Tapi aku terus tetep terakhir muni bener. Khurut aku muni ngono. Ora suka aku muni ngono meneh kok.
Dan ternyata polisinya terakhir Ainuka, Ainun kan moto. Lalu Ainuka berarti kan gunane aku matamu. Kok iki kok iso mudeng ya apa iki kira-kira anu kelahiran kene parang baris kene ya kira-kira. Polisine sing kene makam Kanjeng Nabi. Hati-hati. Ini Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Maka nuwun sewu panjenengan tenang saja. Di dalam salah satu kitab pendiri Wahabi pendirinya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu pendiri Wahabi. Lah, di antara kesekian banyak, saya itu kalau ada sing aneh-aneh itu suka melacak. Ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu karangan kitabnya banyak, ulama alim sekali, Pak. Alim. Nah, salah satu kitabnya itu ada yang bernama kitab Al-Ahkam Tamannil Maut. Al-Ahkam Tamannil Maut itu kalau dimaknani bahasa kita artinya begini, hukum-hukum tentang berharap kematian. Bagaimana hukumnya berharap kematian? Contohnya, ya bolak-balik munda, BBM, kula lak nyuwun mati mawon lah kaya ngeten iki kira-kira hukumnya piye ngeten iki kitab karangane Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ternyata di dalam kitab karangannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabi mencantumkan satu hadis yang hadis ini sebenarnya adalah hadis yang biasa kita miliki. Bunyinya begini. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawis." Ora ana mayit sing nok jerone kubur, maksudnya mama bapak mayit biasa loh nggih, bukan mayitnya nabi, bukan mayitnya rasul, bukan mayitnya syuhada mati syahid, bukan mayitnya wali, tapi mayitnya Ghufran Bisri dan wong-wong kriki kelasé padha. Wong ngeten iki antara sing pidato karo sing ngrungokke sak kelas paling kakak adik tubuh oleh tutup bener. Kadang-kadang uang ngomong enak kon nglakoni mendeli ya Pak. Makanya apa yang saya kandhaki tolong aku dongakno muga-muga ora lambe tok ngoten lho Pak. Ngoten nggih. Kembali. Ora ana mayit biasa nang jerone kubur kejaba posisinya hadis Nabi, hadisnya sahih yang diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dimasukkan di dalam kitab karangannya. Orang ana mayit nang jerone kubur kecuali kondisinya seperti orang yang lagi tenggelam. Kira-kira kalau orang tenggelam minta tolong apa enggak, Pak? Minta tolong. Jangankan enggak sengaja, Pak. Orang bunuh diri sengaja nyemplung jerone sumur, Pak. Waktu tenggelam ini mesti diem, tapi begitu muncul tetap muncul kata-kata jumlahnya 6 huruf TOLONG. Tolong niku muncul. Apalagi yang masuknya tidak sengaja kepleset dengan jero sumur, akhirnya apa? Tetap tolong. Yang lurut dakwatan talhaku, orang yang kemasuk ke dalam lubang jika ada kejebur kepleset ke dalam sumur, ini mesti minta tolong. Kira-kira pertolongan di semuanya pertolongan cocok atau pertolongan tertentu yang cocok, Pak? Yang tertentu gitu, Pak. Kira-kira umpamane bar kok ngeten iki wong, tolong minta tolong terus enek-enek wong sing kejebur banjir kanal. Tolong. Nyo iki aku bar kok ngene, Bu Sarwono iki oleh berkat. Nyo kira-kira cocok napa mboten? Tidak cocok. Lah yang cocok iki kira-kira panjenengan nambah keban dan sing biasa nggih main kalau hari Ahad anak putune do senang nek ngene kolam renang niku bocor akhirnya ditambalke. Lah bar tambalke jenengan nek muni tolong lah niki cocok. Atau panjenengan bar beli pring arep nggih masang apa namanya dandani rumah cocok, papan cocok. Lah nek ngeten iki mboten cocok. Lah cocoke pitulunge wong urip karo wong mati apa? Al istighfar jaluke ngapura. Itu sing ngamendet juga pendiri Wahabi. Makanya kalau kita lihat daripada kitab ini, Pak, Al-Ahkam Tamannil Maut karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi yang sekarang berkembang ini justru Wahabi yang murtad daripada pendirinya. Nampaknya itu yang perlu saya sampaikan, waktunya sudah tidak memungkinkan, sebenarnya sih banyak. Nanti kapan-kapan kalau bisa ketemu saja. Kalau bisa ya bisa dialog gitu saja lah. Kalau panjenengan mau melakukan satu amal yang belum pernah ada, asalkan baik, silahkan Pak. Awake dhewe iki ora iso blas kalau kemudian nglakoni sing persis kaya Rasulullah. Jenengan kalau zakat waktu Idul Fitri niku zakatnya pakai beras napa pakai anu gandum atau pakai kurma? Lah wis bid'ah katakan dene Kanjeng Nabi ora tahu zakat pakai beras. Bener apa betul? Nggih. Jangan sholat sarungan kaya ngeten iki to nggih nutup aurat to. Kanjeng Nabi sak umur niku ora tahu pakai sarungan ngeten iki. Apalagi batik kaya ngeten iki mboten enten si cobaan. Kan
Lupa iki kan bukan ibadah, tapi kan alat ibadah. Mergo aku lek orang nganggo iki ibadahku ora sah. Lah lek salat iki wajib berarti pakaian menutup aurat menjadi wajib. Sama ini. Kenapa wong sekarang ini yang namanya jubah kaya Kanjeng Nabi tuku sanggon-gon dia murah? Kok tidak seperti itu dijalani terus? Ini yang bener aja. Makanya awal ini yang paling penting tadi surat Al-Hajj ayat 77 difahami dengan benar. Dan nuwun sewu ono hadis meneh sahih sing diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kadang-kadang mereka nggak mau kupas, bunyinya begini, man sanna fil Islam, barang siapa sing gawe tuntunan nang ngene Islam, sunnatan, sunnah Pak. Jadi sunnah iki artinya tuntunan, hasanatan sing apik. Jenengan kok ono gawe tuntunan sing apik di dalam Islam biyen urung ono, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Kowe oleh ganjaran nglakoni kuwi, engko enek wong melu-melu kowe oleh bonus karo wong sing gelem melu. Nah yang kedua, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang membuat tuntunan sunnah sayyi'ah, berarti ono sunnah elek lah. Lek ngono ono sunnah apik, ono sunnah sing elek. Contoh kampung kene resik, dilalah ono ketekanan wong anyar. Pas ono arepe mantu bengi melek-melek tok ngene iki ngantuk, golek kartu ngono bar kartu. Sijine usul kartu tok ngantuk. Lah piye ya duit rakitang sithik-sithik ngoten niku. Akhire biasane jamaah subuh kebak malih dora subuhan. Ini namanya sunnah sayyi'ah, sunnah sing elek. Kuwi wong kuwi dosa. Pertama, golek ngantek seterusnya ana sing neruse wong kuwi wis modar. Nuwun sewu basane wong sing kaya ngoten iki tolong lek wis kaya ngoten aja disopan-sumani nggih. Jadi bahasanya kasar saja. Bahasa halus adalah untuk orang yang soleh. Tapi bahasa orang-orang yang menentang aturan Allah, nah, perlu ngoten nih. Orang itu modar, maka mesti oleh bagian kiriman kiriman siksa mergo generasi ini lagi keplek setiap maktek ngoten niku malaikat njupuk watu gedene sandas maling keprukin ndase tok. Lah kok betul malaikat aku tenang-tenang dulu. Kae generasimu meneruskan sunnah sayyi'ahmu. Hati-hati Bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manteplah panjenengan semuanya. Kalau ada orang yang situ monggo dikompakkan. Kalau panjenengan kira-kira menemukan paham sing kita ora patek biasa, nek saged barangkali tidak usah langsung diikuti, tapi panjenengan bisa share dengan teman-teman yang panjenengan kenal. Dan bahkan saya juga insya Allah 1-2 pertanyaan nek kira-kira aku pas iso ngoten kula ya siap. Daripada panjenengan langsung melu ternyata malah salah jalan. Hati-hati nggih. Jadi sekarang ini masalah nuwun sewu sekali. Mergo ana hadis unine ngeten. Terakhir nih, iyakum wa muhdatsatil umur, jauhi olehmu perkara baru. Mengapa perkara baru harus dijauhi? Kullu muhdatsatin bid'atun, karena tiap-tiap perkara baru itu adalah bid'ah. Lah dolalatun, tiap-tiap bid'ah sesat. Jangan kok tuku tulisannya kok tulisan bahasa Indonesia terjemahin mesti ngoten Pak. Kullu bid'atin dolalah, mesti kul niku mesti artinya tiap. Iya. Tapi nuwun sewu, tak eleke lek gelem. Tolong jenengan lek kersa belajar, tolong ojo ngartekke kata kul mesti tiap-tiap. Nek tiap-tiap itu semua loh Pak. Kullu bid'atin dolalah, tiap-tiap bid'ah sesat. Lah memang sesat kok akhirnya Pak kullu dolalatin finar, akhirnya kan digiring nang neraka. Lah kenapa kok orang awit awal ya perkara baru bid'ah sesat kabeh neraka selesai ngoten. Kok dadak lewat sithik-sithik kesuwen kan Pak. Ini menunjukkan makna kul itu tidak mesti semua. Ingin bukti Pak? Terakhir nanti buka nggih Pak. Surat Al-Anbiya ayat 30. Tolong nanti penjenengan buka. Di sana ada kul. Kullu bid'atin, tiap-tiap bid'ah. Kalau kullu syai'in artinya tiap-tiap sesuatu. Di dalam surat apa tadi? Al-Anbiya ayatnya 30. Unine ngeten. Wa ja'alna minal ma'i ada kulla syai'in hayy. Wa ja'alna, dan menjadikan sapa kami Allah minal ma'i dari air. Kulla syai'in, tiap-tiap sesuatu, ada kul. Dan ini nuwun sewu apa? Dari kemenak saja khilaf di Al-Quran terjemah
RI, Republik Indonesia, di sana juga mengartikan tiap-tiap atau segala sesuatu yang Allah ciptakan, hayyan yang hidup itu bahannya dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Yang khilaf termasuk penerjemah dari Kementerian Agama. Nanti bisa dicek di terjemah Al-Quran RI, Kemenag RI, bahasanya segala yang aku ciptakan yang hidup itu bahannya dari air. Nah, tolong sekarang nanti persani lagi surat Ar-Rahman ayat 15. Unine ngeten, wa khalaqal janna mim marijim min nar. Jin niku ternyata dicipta dari api. Iblis pun ketika fasjudu li Adam, kamu sujud kepada Nabi Adam, iblisnya muni Allah. Kenapa kamu nggak mau sujud? Khalaqtani min nar. Engkau ya Allah telah menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Engkau telah ciptakan Adam dari tanah. Mosok geni kok kon sujud karo tanah. Sorry dong, niku ngomongnya iblis. Nah, ternyata ada makhluk Allah, iblis hidup, jin hidup. Bahannya dari apa tadi, Pak? Api. Kalau begitu, kalau di dalam surah Al-Anbiya ayat 30 diartikan tiap-tiap ciptaanku yang hidup bahannya dari air, semua segala sesuatu yang aku ciptakan hidup bahannya dari air, kira-kira terjawab enggak, Pak? Ada khilaf napa mboten? Lah mungkin maknanya ini sebagian daripada makhluk ciptaanku yang hidup itu bekalnya dari air, karena ada sebagian yang lain makhluknya Allah juga hidup yang tidak dari air. Tapi kalau bahasanya segala, ini kan meniadakan yang lainnya. Tolong jangan percaya langsung kepada apa yang saya sampaikan. Cek apa yang saya sampaikan. Kalau terjadi ada kekeliruan, saya mohon maaf. Tadi penjenengan sampaikan ke kami siap untuk memperbaiki. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah doa panjenengan semuanya untuk almarhum Bapak Haji Sarwono ada manfaatnya. Kalau beliau ini sedang mungkin sedikit khilafnya, ada dosa, kami yakin stop, berhenti pada saat panjenengan doakan kepada beliau. Dan selanjutnya mudah-mudahan tentram di alam barzah, bangun-bangun besok di hari kiamat, dan tanpa hisab langsung oleh Allah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lahul Fatihah.